teman-teman dari New Wine International Church. Happy Chinese New Year buat beberapa saudara yang merayakan. Kalau enggak ya juga nggak apa-apa juga. Saudara bayangin ya, kita baru kayak belum lama kita mengucapkan selamat tahun baru. Sekarang udah bulan Februari. Ada yang dietnya udah gagal saudara? Ada? Just asking. Ada yang dietnya Januari udah mau diet terus udah gagal gitu. See, I know life is not easy. Saya nggak tahu apa yang saudara alamin selama satu bulan ini. Whatever happens, I hope itu nggak jelek-jelek banget. Tapi kalaupun misalnya jelek, percayalah bahwa Tuhan masih berdaulat atas hidupmu. Tuhan masih belum menyerah atasmu dan Tuhan masih mau membentukmu menjadi serupa dan segambar dengan Dia. So, saudara, bulan ini kita akan bicara tentang life giving relationship. Siapa yang excited belajar soal relationship, saudara? Oh, cuma sedikit ya. Oke. Saya tahu semua di sini ada musim-musim yang berbeda. Ada yang sudah menikah, ada yang masih single, ada yang sudah punya anak. Tapi saya percaya bahwa apa yang saya bagikan hari ini dan akan dibagikan bulan ini akan bisa relate sama semua generasi karena ini struggle kita. Karena saudara, kalau kita ingat tahun ini kita belajar tentang the purpose of life. Dan salah satu mandat yang Tuhan berikan pada kita adalah relationship. Kita dipanggil untuk punya relationship dengan Tuhan. Kita dipanggil untuk punya relationship. Makanya kita nggak kuat kesepian. Bahkan seorang introvert pun butuh teman. Bagi yang introvert bisa mengaminkan mungkin hal ini. Walaupun nggak butuh banyak-banyak memang. Tapi butuh teman. Butuh hubungan. So hari ini saya bicara tentang sesuatu yang sedikit berbeda perspektifnya. Tapi saya percaya ini akan menguatkan teman-teman dan bapak dan ibu saudara. Hari ini kita akan belajar tentang relationships and seasons of life. Relationships and seasons of life. Saya mau mulai dari satu cerita. Saya belum lama ini baru pindah rumah di satu daerah. Dan di rumah ini ya cukup, saya dan istri saya cukup happy. Tapi ada satu hal yang agak berbeda dari rumah sebelumnya. Yaitu saya baru tahu setelah seminggu 2 minggu saya dan istri saya tinggal di situ sama anak-anak bulu maksudnya kan ya. Jadi tinggal di situ kami baru tahu bahwa malam-malam kami lagi tidur tiba-tiba ada teriakan-teriakan. Teriakan-teriakan, saya kira teriakan apa? Ternyata saya baru tahu bahwa tetangga saya tukang berantem saudara ternyata. Jadi ini saya cuma cerita sedikit, saya tidak ingin menjelekan. Jadi saya pikir namanya berantem di dalam pernikahan biasa ya saudara ya. Jadi kami tidak akan menjelekan. Tapi pada waktu jam 2, jam 3 pagi tiba-tiba tetangga teriak-teriak. Suami sama istrinya, istri sama orang tuanya dan sebagai tentu jadi sesuatu yang menakutkan bagi kami. Jadi kayak kenapa sih berantem jam 3 pagi gitu maksudnya. Kayak semua orang kayak hidup tuh milik dia yang lain kontrak gitu maksudnya. Kayak dia gak sadar apa ada dindingnya dia tipis sehingga saya lagi tidur tiba-tiba kebangun. Dan istri saya juga kebangun sampai kesel. Sampai kami harus minta security untuk ngomong sama tetangganya bahwa tolong kalau mau berantemlah pas pagi gitu misalnya. Silahkan kalau berantem pukul-pukulan terserah. Tapi kalau malam gue mau tidur gitu, tolong di break dulu. Karena tidak ada satupun keluarga yang happy berantem, tidak ada keuntungan bisa didapat dalam pertengkaran kecuali Anda atlet MMA. Amin saudara ya. Gak ada gunanya. Jadi itu saya ngomong. Tapi setelah beberapa lama sudah diomongin, sudah reda tuh. Berantemnya malam udah enggak. Tapi sambil kadang-kadang suka bocor, saya jadi merenungkan sama istri saya. Sebenarnya realita apa yang mereka dapatkan, realita apa yang mereka miliki sampai jam 2, jam 3 pagi itu berantem. Realita apa yang di kepala mereka. Dan tanpa berlangsung menghakimi, sambil saya jadi merenung, sambil saya mendengar mereka memikirkan itu, saya jadi merenungkan. Jangan-jangan ini hanyalah sepotong dari realita yang dihadapi banyak orang. Jangan-jangan ini adalah sepotong dari realita yang dihadapi mungkin begitu banyak pernikahan. Begitu banyak rumah tangga, begitu banyak keluarga. Teman-teman di sini ada yang udah jadi ayah, udah jadi ibu, udah jadi suami, istri. Tapi rata-rata kita masih tetap lahir sebagai anak. Saudara, saya membayangkan bahwa bagaimana kalau misalnya ada teman-teman di sini yang ngalamin hal itu. Bagaimana kalau bayangkan kalau Anda suami, istrinya kayak gitu. Atau Anda istri, suaminya kayak gitu. Atau Anda sebagai anak, orang tuamu seperti itu. Saya bisa membayangkan, saya hanya merenungkan dan betapa tidak mudahnya pertengkaran-pertengkaran seperti itu. Pasti sangat tidak mudah dicerna, sangat sulit untuk kita bisa renungkan hal itu. Dan saya berpikir, emang ada yang mau jadi kayak gitu? Saya jujur gak mau saudara.
Tidak ada. Gini, rumah tangga, keluarga berantem tuh biasa. Tapi kok sampai jam 3, jam 4 pagi menurut saya itu udah luar biasa. Jadi di situ saya renungkan, kayak nggak ada yang mau kayak gini deh. Dan inilah makanya kenapa saudara, New Wine Church really cares about relationship. Kenapa? Karena kami nggak mau saudara ngalamin kayak gitu. Amin saudara. Sebisa mungkin jangan ada yang ngalamin. Kalau ada yang sudah menikah, memang begitu, ya kita berdoa supaya kami jadi teman seperjalanan yang baik, agar saudara nggak nyampe segitu lagi. Dan bagi yang baru menikah, sudah saatnya mungkin ini saatnya kamu siap-siap. Makanya bimbingan pranikah kami serius banget. Kenapa? Karena bukan untuk bikin susah. Ini nih saya nggak suka orangnya, disusahin aja. Lu kira kita nggak ada kerjaan apa gitu. Tapi kita bukan karena nyusahin, kita karena pengen biar kau bisa menikmati semua janji Tuhan ada dalam pernikahan. So yang single, kalau misalnya kamu siap di dating, dalam relationshipmu, you do just fine. Nah kalau yang gak siap-siap, nah itu pasti akan deg-degan. So kenapa? Karena keluarga adalah topik yang sensitif, tapi kita penting. Bapak dan Ibu setuju gak bahwa hanya karena teman-teman ada yang belum menikah, bukan berarti kamu gak punya keluarga. Makanya ada orang-orang yang bilang, misalnya tukang kartu kredit, misalnya, misi Pak sudah berkeluarga. Bro, tentu saja udah berkeluarga. Belum menikah pun udah berkeluarga. Emangnya gue lahir dari batu gitu misalnya gitu. Gak gitu maksudnya, nanyanya makanya kadang kartu kredit tuh harus ditanya lagi. Gak gitu Pak cara nanyanya, semua orang lahir dari keluarga. Nah, tapi hari ini saya mau share simple big pictures tentang firman Tuhan dan kenapa kita lakukan yang kita lakukan. Kenapa kita perlu mempelajari hal ini. Nah, kita akan buka di Kejadian 1:26-28. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar ya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah berkata mereka, Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, ayat ini powerful. Kenapa? Ada statement gini, ada kebutuhan yang Tuhan mau selesaikan dan solusi yang lakukan ada yang menciptakan keluarga ilahi. There's a need that God wants to solve and how He solve the problem is through creating a family. Saudara tahu nggak bahwa keluarga itu bukan ide manusia. Keluarga itu idenya Tuhan. Bukan saya yang bikin. Cuma ada 2 institusi yang Tuhan buat. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah gereja. Maka keluarga itu very powerful dan sangat penting. Saudara tahu nggak bahwa bukan strong country atau strong church yang bikin strong family. Tapi strong family yang bikin strong church dan strong nation. Jadi kuat lemahnya negara ini sangat ditentukan oleh keluarga. Kuat negara ini sangat ditentukan oleh didikan kita dan bagaimana kita mendidik di dalam keluarga. Nah idenya Tuhan kayak gitu. Nah tujuan keluarga adalah belajar dan diajar menyembah Tuhan, membangun karakter, menjalin relasi, melayani sesama, mewartakan Injil. Hal ini cocok dideskripsikan jadi satu kalimat yaitu godly family, keluarga ilahi. Nah, beberapa di antara teman-teman mungkin berpikir, Kak saya nggak relate, sabar, kamu akan relate sebentar lagi. Yang single kamu akan relate, amin sebentar lagi. Oh, yang single sedikit itu data di sini, belum relate, ya nggak apa-apa, you relate someday. Tapi gini, jadi idenya adalah Tuhan itu nggak sekedar pengen bikin keluarga, tapi dia pengen bangun keluarga yang ilahi. Saudara gini, kalau kita lihat di ayat sebelumnya, kita lihat di ayat yang 28 ya. Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Saya mau bantu saudara di sini. Saudara setuju nggak untuk beranak cucu dan bertambah banyak cuma perlu kawin? Amin. Tapi untuk bisa berkuasa dan menaklukkan, butuh dididik. Kenapa? Karena anak kecil dan lahir tidak langsung bisa berkuasa. Tidak langsung bisa menaklukkan. Jangankan menaklukkan sekitarnya, menaklukkan perasaannya, dia masih harus belajar. Semaka dari hal itu, untuk bisa sampai sini perlu dididik. Nah makanya, tapi untuk mendidik itu gak mudah. Kita memang gak sempurna. Kita memang tidak semua keadaan kita ideal, tapi kita perlu goalnya. Kenapa saya bahas hal ini? Bukan untuk menghakimi, tapi untuk kita tahu goalnya. Bahwa didikan itu perlu ada dan supaya kita bisa apa? Ancang-ancang. Nah, sudah lihat nggak bahwa bisa lihat dampaknya di keluarga itu musuh benci sekali sama keluarga. Kenapa? Karena proses menjadi keluarga ilahi itu
Gak langsung jadi. Saudara tahu gak? Gini, tidak ada bagi yang sudah menikah lama pasti tahu. Resep pernikahan yang bahagia itu tidak ada. Karena setiap pernikahan itu punya cirinya masing-masing. Punya karakteristiknya masing-masing. Kalau ada yang nanya, gimana resep pernikahan bahagia? There is no formula. Karena setiap keluarga beda-beda. Tapi yang saya tahu, godly family dimulai dari apa? Godly person. Kalau untuk saudara bisa punya keluarga yang ilahi, kita perlu jadi orang ilahi dulu. Kalau istilah anak sekarang jadi the one. Pernah dengar istilah the one? Banyak orang pengen nyari the one dan sebagainya. Tapi sebenarnya panggilan terbesar kita adalah jadi the one. Ilahinya dulu. Kita mengasihi Tuhan dulu. Jadi kalau dua-duanya ilahi, cinta Tuhan, punya hati bertobat, hati ngampunin, bisa aja jalan walaupun tidak sempurna. Nah hari ini saya mau share sedikit big picture yang saya harap bisa membantu saudara. Hari ini saya akan share beberapa ayat yang saudara mungkin jarang baca, tapi ini akan jadi something yang good. Yuk kita buka di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 14. Saya akan renungin baik-baik. Ini versi firman Allah yang hidup. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk dilahirkan, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai, ada waktu membunuh, ada waktu menyembuhkan, ada waktu merobohkan, ada waktu membangun kembali. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk bersedih hati, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk menyenangkan batu. Sampai di sini dulu saudara. Kita dapati bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan bahasa Inggrisnya menarik. In everything there is season. Katakan sama-sama season. Season itu sesuatu yang menarik. Alkitab dia bilang gini bahwa there is a season untuk kita lahir, there is a season untuk mati. Season itu di dalam bahasa Inggris sebenarnya artinya satu, a period of time, periode waktu. Nah saya mau bantu jelaskan. Saudara gini, siapa yang suka nonton film series, saudara? Saya lagi nonton film series, lagi colong-colongan film series namanya Bones, saudara. Kalau saudara tahu, film-film detektif, koroner gitu, antropologis, 12 season. Maksudnya kenapa 12 season? Artinya ada 12 periode waktu di mana film itu diceritakan. Dan yang menarik adalah hidup itu kadang kayak gitu. Hidup kita adalah kumpulan dari berbagai macam periode kehidupan. Dan kalau saudara tahu, saya karena filmnya 12 season, jadi saya tuh suka skip saudara. Nah tapi gara-gara saya skip, saya jadi banyak hal yang saya tuh suka nggak ngerti. Kenapa? Karena saya pengen cepet-cepet. Nah seasons itu penting kenapa? Karena setiap season itu punya pengaruh yang berbeda-beda di kehidupan kita. Dan setiap kali season yang satu mempengaruhi yang lain. Makanya ada yang bilang misalnya ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Saudara tahu nggak bahwa musim kehidupan menuai kita sangat dipengaruhi musim menabur kita? Apa saya masuk di akal? Kenapa? Karena kalau kita tidak menabur, maka nggak ada musim menuai. Sama, kalau saudara nonton film, kalau kau nggak lewatin season satunya, tidak akan ada season yang kedua. Kau nggak akan ngerti kenapa season kedua itu jadi. Apalagi kalau saudara ingat dulu di Indosiar ada satu sinetron yang lebih panjang dari Kasih Tuhan gitu banyak. Ribuan episode. Si Tersanjung itu. Jadi seasonnya saking panjangnya, lebih panjang dari sinetron Amerika dan sinetron Korea. Saya sampai kompilasi saya udah nggak tahu itu udah di mana. Saya nggak tahu si pemeran utamanya udah ganti muka berapa kali gitu maksudnya. Saking mungkin udah capek gitu pemerannya. Nah poin saya adalah setiap hidup kita itu ada kumpulan musim. Ada momen dan musim di mana kita harus menabur. Ada momen dan musim di mana kita harus menuai. Ada momen di mana musim kita perlu lakukan sesuatu dan saudara tahu nggak? Ada musim di mana kita menang. Ada musim di mana kita harus belajar. Ada musim di mana kita nggak diberkati, ada musim di mana kita diberkati, ada musim di mana kita harus menabur. Kenapa kita perlu belajar musim-musim ini? Karena this is life, seperti yang Tuhan bilang. Setiap tempat ada periodenya, ada momennya. Nah, kenapa ini jadi sesuatu yang penting? Karena coba ayat berikutnya, ayat 11. Ia yang buat segala sesuatu indah pada waktunya, walaupun Allah telah menanamkan kekekalan di hati manusia. Tapi mereka tidak dapat melihat keseluruhan pekerjaan Allah. Dari awal sampai akhir. Ayat berikutnya dia bilang gini. Karena itu aku mengambil kesimpulan bahwa pertama-tama tidak ada lebih baik bagi manusia daripada merasa bahagia. Dan apa? Menikmati kesenangan selama ia dapat. Kedua bahwa ia hendaknya makan minum. Dan menikmati hasil jerih payahnya. Karena semua itu adalah pemberian Allah. Ada satu statement yang menarik. Bahwa dia bilang gini. Every season perlu dinikmati. Tapi masalah setiap musim. Cara nikmatinnya beda-beda.
Saudara, every season itu kita harus belajar nikmatin. Hidup kita kalau saudara tahu, ada negara-negara yang ada 4 musim, ada negara yang cuma 2 musim. Yang 4 musim, saudara tahu nggak? Cara nikmatinnya beda-beda. Yang 2 musim juga. Akhir-akhir ini kita lagi ada musim hujan yang sangat ekstrim. Hujannya gede banget. Nah, tapi juga yang 4 musim beda. Setuju nggak? Cara nikmatinnya sangat berbeda. Kalau misalnya saudara nggak bisa pakai baju yang kau pakai di musim panas, terus kau pakai di musim dingin. Saudara mungkin kalau bagi ladies di sini musim panas saudara bisa tanning, pakai bikini dan sebagainya. Coba kau pakai bikini di musim dingin gitu maksud saudara. Nggak bisa. Jadi makanya kenapa kita harus belajar menikmati? Salah satunya adalah dengan cara mengubah cara kita menikmati. Setiap musim karena beda, yang kita perlu dan kita nggak bisa lolos darinya, yang kita perlu ubah. How we enjoy the season. So far so good Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Kita perlu belajar gini, musim-musim kita berbeda hari ini. Ada musim di mana kita lagi belum punya pekerjaan. Ada musim di mana kita lagi berjuang. Ada musim di mana yang lagi pada ngurusin skripsi. Ada musim di mana saudara lagi ada di fase-fase yang berbeda. Kita nggak bisa mundur darinya atau nggak bisa maju. Yang kita bisa lakukan adalah belajar menikmatinya. Itu yang firman Tuhan bilang. Dan kita perlu belajar nikmatin di mana kamu ada. Kenapa? Karena jangan buru-buru. Karena gini, ada alasan kenapa kita izinkan ada di situ. Tuhan memakai musim dan fase berbeda-beda untuk mendidik kita. Ya, slide-nya. Tuhan memakai musim dan fase berbeda-beda untuk mendidik kita. Tugas kita adalah beradaptasi, belajar menikmati, mencari kehendaknya, dan memaksimalkannya. Tanpa harus buru-buru menuju langkah berikutnya. Saya ulang sekali lagi ya. Tuhan pakai musim dan fase kehidupan kita berbeda-beda. Dan memang gunanya apa? Bukan untuk nyusahin kita, tapi untuk mendidik kita. Untuk kita, dan untuk menjadi godly, saudara, kita nggak bisa buru-buru. Dan cara menjadi godly, menjadi ilahi adalah setiap musim kita harus belajar cari kehendak Tuhan. Di setiap keadaan kita, setiap fase hidup kita harus belajar menikmati. Dan cari Tuhan maunya apa. Nah, saya mau kasih gambaran, saudara. Nah, ini gambarannya udah, saya hari ini khusus saya pengen buat sesuatu yang berbeda, saya pengen coret-coret. Jadi tadi saya mau pakai papan tulis, cuma ternyata tulisan saya jelek banget. Jadinya istri saya yang buatin, jadi boleh dimunculin gambarnya, saudara? Oke. Lihat tulisannya ribet ya, enggak, saya akan bantu. Terima kasih buat istri saya udah gambarin ini, thank you so much Elsa, I love you. Gak ada yang tepuk tangan ya, saudara ya, oke. Terima kasih juga buat Firma yang udah repot-repot cariin spidol yang akhirnya gak kepake, Firma. Dan tapi terima kasih Firma udah ngurusin ini, dan Kevin thank you iPad-nya. Ini buat saya ya? Oh bukan, oke, sorry. Dan thank you buat Sinsin yang udah repot-repot. Saya mau pakai ini untuk membantu kita saudara. Karena kalau kita cuma khotbah doang, ini akan jadi sesuatu yang merepotkan dan membingungkan. So, saya pakai ini to help you guys. So, kita lihat bahwa relationships dan seasons of life, kita lihat bahwa semuanya dimulai dari God. Bisa loh, kelihatan ya? Wow. Sorry, norak saudara. This God. Nah, jadi karena udah ditulisin, karena tulis supaya lebih jelas, saya akan coba gambar-gambarin gini saudara. Nah, pertama kita lihat bahwa segala sesuatu dimulai pada waktu kita single. Nah, single kita tapi tidak sendirian. Kita ada namanya parental guidance. Pada waktu kita lahir, kita ada orang tua. Ada yang lahir dari batu, kayak Sun Gokong di sini? Nggak ada kan ya? Semua lahir dari orang tua. Walaupun orang tuamu memang ada yang berfungsi dan enggak, tapi semua kita lahir dari orang tua. Kita lahir dari ayah dan ibu kita. Dan walaupun ada yang berfungsi atau enggak, tapi kenyataannya memang ada untuk parental guidance di situ. Mereka untuk meng-guide kita. Nah, dan di dalam masa single itu, seperti yang sudah lihat bahwa single itu ada satu fase, karena berikutnya kita akan ada yang masuk ke fase dating, ada yang masuk ke fase marriage, ada yang masuk ke fase family, dan ada yang masuknya emptiness. Nanti saya jelaskan. Karena fase terakhir adalah fase yang paling jarang dibahas. Tapi buat beberapa orang, I think you will find something really interesting. Nah, seperti yang saya bilang tadi, firman Tuhan bilang, setiap fase, kamu harus belajar menikmatin. Kenapa? Karena cara menikmatinya berbeda-beda. Nah, fase yang single, yang pertama adalah yang kita perlu nikmati aja. Kita harus learn to be the one. Learn, kalau yang dalam relationship, fase single bukan fase kamu cari-cari. Fase single, fase yang kamu fokusnya adalah learn to become the one. Menjadi ilahi.
Di sini adalah fase di mana kita kayak pohon, kita belajar bertumbuh, kita belajar berakar, tertanam, kita keluarkan potensi kita kejar Tuhan, kita belajar kenal Dia, kita belajar untuk cari bagaimana Tuhan memakai kita belajar siapa diri kita di dalam Dia, kita belajar bahwa hidup kita ini untuk apa. Ini tugas kita yang pertama, learn to be the one. Banyak orang sampai detik ini cek ke Instagram saya, Pastor, bagaimana saya bisa tahu? Hey, how could I know if he or she is the one? Kalau yang single pasti ngerti bang pertanyaannya. Saya cuma bisa bilang, kalaupun dia the one, ngeliat kamu, emang dia mau gitu maksudnya kan. Kenapa? Karena kita nggak kejar untuk menjadi ilahi terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Teman-teman semua, kita jadi ilahi dulu, kita kejar Tuhan, kita kejar. Ada orang yang telepon, chat saya di DM kemarin, Pastor, saya pilih cowok atau pilih kuliah lah. Ya jelas, kuliah lakinya aja belum jelas, ya lu kuliah yang bener lah maksudnya lah. Degree tidak akan meninggalkanmu, pria itu bisa meninggalkanmu, amin. Jadi saya harus pilih mana kuliah atau pacaran dulu. Come on, bro, lu tanaman aja masih tunas, belum jadi apa-apa. Udah urus aja tuh sekolah dulu, cari IP yang terbaik. Nah, begitu udah single, kamu udah kejar yang terbaik, kamu kejar siapa dirimu dalam Tuhan. Dan di sini harus ada fase di mana teman-teman merasa bahwa aku cukup dalam Tuhan. Ini fase di situ. Makanya biasanya ini fase yang dialami teman-teman yang berumur 20-an, belasan. Makanya beberapa dari saudara pasti ngerasa your 20s are hard. Umur 20 siapa yang merasa menderita? Gak usah angkat tangan, saya tahu dari mata-mata kalian semua. Menderita, Pastor, gajinya mepet banget. Emang, Pastor, ini kita dibabuin. Emang, lu masih level babu memang di company-mu memang. Pastor, ini susah banget. Saya gaji kecil, urus 3 pekerjaan. Ya salah sendiri masuk startup. Ya udahlah gitu maksudnya. Nah, jadi memang ini fase gak mudah. Kalau saya boleh ngaku sama saudara, fase 20-an saya sangat tidak mudah. Fase 20-an istri saya juga sangat tidak mudah. Rata-rata ini penderitaannya banyak ini. Krisis identitas. Nah, dan saudara kalau perhatiin baik-baik di learn to be the one ini ada banyak isu. Di antara single dating, kadang ada yang akhirnya ke satu dan lain hal, akhirnya Tuhan izinkan dia ketemu lawan jenisnya, tapi ada yang terpaksa karena satu dan lain hal jadi selibat. Celibacy. Ini jarang dibahas di gereja. Tapi saudara tahu nggak, di New One, ada yang di banyak gereja, ada orang-orang yang dengan sengaja memilih tidak menikah karena banyak isu, memilih tidak punya pacar. Tapi pertanyaannya, apakah emang harus punya pacar? Belum tentu. Kenapa? Karena walaupun Anda single, Anda selibat, bukan berarti Tuhan gak bisa pakai Anda. Anda tahu gak Paulus itu gak punya istri? Yesus tidak punya istri. Yesus single, tapi dia dipakai Tuhan luar biasa. Jadi kalau mau isu dipakai nggak dipakai sama Tuhan, orang selibat juga bisa. So jangan menyerah bagi teman-teman yang ada panggilan ke situ. Don't give up. God can still use you. Mungkin kita bisa kasih tepuk tangan buat teman-teman kita yang selibat hari kalau ada di sini. Nah kalau ada yang dating, maksudnya kalau saudara udah ngeliat single udah mantap dan tiba-tiba ketemu satu makhluk gaib yang menurut Anda cukup cantik atau cukup ganteng, good looking dan good reckoning gitu misalnya. Kayak itu baik, amin saudara? Enggak ya, beberapa matre tahu. Oke, kalau udah single, dia menggeser ke dating. Nah saudara, cara nikmatin single dan cara nikmatin dating sama sekali berbeda. Yang single, dia harus kejar untuk learn to be the one. Tapi dating, know the potential one. Jadi saudara ini harus kenal makhluk gaib yang ada depanmu, yang masih single. Kamu harus kenal tahu persis hatinya, nilainya seperti apa, imannya Kristus, imannya pada Kristus seperti apa. Ya dia percaya Yesus, ya Yesusnya sebagai Tuhan apa sebagai Nabi, kan bisa beda Bapak dan Ibu. Nah itu harus tahu, you have to go deeper. Makanya New One ini agak galak di sini, ya. Galak banget kita di sini. Di BPN itu kita galak banget. Kenapa? Karena di masa itu juga ada masa namanya quarter life crisis atau identity crisis. Beberapa di antara kan lagi ngalamin, cuma kan pura-pura kuat aja sepertinya ya. Aku harus kerja gini seumur hidup? Apa gue harus lakukan ini seumur hidup? Siapa yang mau sama gue? Kalau gue sakit, siapa yang mau sama gue? Siapa begini? Dan jadi segala sesuatu di overthinking, di overfeeling, semuanya dirasain. Ini realita yang dihadapin. Tapi makanya di dating itu saya berkali-kali bilang, know the potential one. Saudara, saya pernah ngomong bahwa di dating, kamu belajar terima seseorang apa adanya. Kamu tidak harus terima apa adanya.
Karena saya berkali-kali ketemu di DM banyak orang, dia bilang kalau misal saya udah terlanjur menikah katanya, tapi pacaran harus terima apa adanya. Siapa yang bilang? Kamu kenal lebih dalam lagi. Ada orang yang akhirnya, soalnya saya nggak mau gini loh Bapak dan Ibu. Saya tuh kenal banyak orang yang udah dari pacarannya berantakan, udah dikasih tahu orang kayak calon lu tuh nggak bener deh, ntar lu bisa dipukul. Akhirnya begitu udah menikah dia dipukulin, dia cuma ngomong, apa maksud Tuhan atas semua ini? Maksud Tuhan adalah lu bebal, udah diomongin, masih jalan aja. Saya nanya, emangnya Tuhan nggak ngomong? Ya teman-teman saya udah ngomong sih. Nah itu suara Tuhan lewat kamu, lu nya aja bebal. Jangan sampai dijauhkan saudara, makhluk-makhluk gaib ini dari ruangan ini dalam nama Yesus. Karena banyak orang bilang, saya udah menderita, maksud Tuhan untuk ini apa? Tuhan udah ngomong sebenarnya. Cuma Anda pura-pura bodoh aja. Makanya please be in community saudara. Supaya kalau misalnya you're in relationship, kamu tahu teman-temannya yang seperti apa. Nah, know the potential one. Nah, tapi pada waktu Anda married, ini tantangannya berbeda. Keep the one. Saudara tahu nggak, pernikahan itu awal-awal aja nggak mudah. Segala sesuatu bisa diberantemin. Saya ingat awal-awal pernikahan saya yang pertama. Dan bagi saudara juga mungkin. Lempar anduk salah aja bisa jadi masalah. Saudara tahu, ya udah menikah. Taruh pencet odol aja bisa masalah. Semua bisa masalah. Saya telat jawab chat aja bisa masalah kok gitu maksudnya. Nah, dan di dalam marriage ini pun juga ada yang, banyak hal terjadi. Ada namanya mengalami divorce akhirnya. Ada yang remarriage lagi. Ada yang no child. Dan di dalam divorce pun ada yang memilih untuk single. Semuanya, tapi ada yang di marriage. Jadi memang semua orang jalurnya berbeda-beda dan jangan sampai kita menghakimi mereka juga. Kenapa? Karena gini, orang selibat, divorce, no child, kayak kesannya tuh nggak dianggap dan sebagainya. Tapi saudara tahu nggak? Di Yohanes 4, orang yang dipakai Yesus untuk memberitakan Injil di Samaria adalah orang yang udah 5 kali menikah. Dan dia tinggal sama yang satu bukan suaminya. Dia body count-nya lebih tinggi dari Vicky Prasetyo dan Musdalifah, saudara tahu. Saya harus nyebut. Saya sebut ya, Vicky Prasetyo menikah cuma 4 kali. Ini 5 kali. Tapi dia tetap bisa Tuhan pakai untuk memberitakan Injil di Samaria. So bagi teman-teman saudara yang pernah divorce, I just want you to know that God loves you. And God can still use you. In every single season of your life. Walaupun gak mudah, memang mungkin perlu ada yang bertobat, ya sudah. Tapi Tuhan masih bisa pakai. Dan yang no child, Tuhan masih bisa pakai. Ada nabi-nabi yang memang no child, dia masih bisa pakai. Dan ada yang memang menikah lagi, ya ada yang tetap single, gak apa-apa. Nah, yang agak sulit ini di sesi berikut yaitu family. Kenapa? Karena isu family ada pada waktu saudara udah mulai masuk level parenting, itu saudara udah punya anak. Setujukah saudara? Saya akan share sebagai hamba Tuhan, karena satu-satunya anak yang saya punya itu anak bulu. Jadi saya akan share dari kacamata hamba Tuhan aja. Setiap season ini anak-anak itu beda-beda. Infant, toddler, preschooler, childhood, teens, youth. Ini semua seasonnya beda-beda. Biasanya mereka paling menyebalkan di teens biasanya itu. Dan ini kadang kalau cuma masih bayi, itu cuma capek fisik menurut legenda gitu. Tapi kalau misalnya udah teens, orang tuanya capek hati biasanya sampai kayak gini-gini. Susah denger, keras kepala. Dan ini adalah fase di mana duit ngalir kayak air gitu maksudnya. Belum harus didik dia di kuliah, belum kalau misalnya dia salah jurusan gitu, harus pindah lagi, duitnya nambah lagi. Tapi di sini adalah fase di mana kita belajar untuk raise another one. Saudara mungkin jadi the one, saudara mungkin udah jadi orang mengasihi Tuhan, istrimu mengasihi Tuhan, suamimu mengasihi Tuhan. Sekarang kau bangun satu generasi yang juga mengasihi Tuhan. Kenapa saya bahas hal ini? Because semua beberapa dari antara teman-teman belum semuanya punya anak. I need you to know this. Yang udah tahu, ya nasi udah jadi capcay lah ya. Nasi udah jadi nasi tim. Nah masalah ini belum berhenti sampai sini. Kita akan masuk satu fase yang someday semua di sini bisa aja ngalamin. Beberapa dari antara jemaat Neon sudah ngalamin. Yaitu fase empty nest. Apa itu emptiness? Emptiness adalah fase dari bagaimana, kalau diambil dari satu kata, bagaimana burung itu, anak-anak burung sudah pergi ninggalin sarang,
tinggal induknya. Inilah fase di mana anak-anak Anda nanti sudah membesar, sudah punya istri, punya anak, they will go. Dan di sini Anda sendirian dengan istrimu atau dengan suamimu. Ini tantangannya beda. Karena biasa pada waktu antara family dan emptiness, biasanya ada orang-orang sudah mulai pensiun, sehingga mulai masuk namanya midlife crisis dan post-power syndrome. So far bisa dicerna saudara sejauh ini, midlife crisis di mana orang umur yang kepala 5, kepala 6 sudah mulai krisis, mulai jadi lebih ganteng lagi, lebih dandan lagi, atau masa di mana ada yang pensiun. Saudara tahu nggak kalau orang level terlalu tinggi posisinya, begitu pensiun itu semua kekuasaan dia dilepas dari dia, itu bisa terganggu orang. Jadi makanya ini sesuatu yang kita perlu pikirin, dan emptiness ini akan sangat menyakitkan. Sekarang bayangkan saudara, ada orang bilang gini, parenting itu seperti kamu dia siapin seorang anak yang kamu nggak bisa hidup tanpa dia, agar dia bisa hidup tanpa kamu. So of course it is painful. Jadi someday bayangkan dia akan tinggalkan, akhirnya Anda harus kembali bersama istrimu atau suamimu yang bahkan kamu udah gak kenalin lagi. Saya sebagai hamba Tuhan, saya udah dengar begitu banyak isu. Dimana pada waktu seseorang, anak-anaknya udah besar, tiba-tiba sang suami gak kenal lagi sama istrinya. Istrinya gak kenal lagi sama suaminya. Kenapa? Karena mereka terlalu fokus besarkan anak mereka. Mereka gak kenal satu sama lain. Of course this is no judging. This is only happen. Ini terjadi. Dan sampai akhirnya usia emas, sampai akhirnya sleep in the Lord. New Wine Church mendedikasikan hidup gereja ini untuk membantu saudara di daerah-daerah sini. Makanya kita ada teens, kita ada kids. Kami tahu didikan memang dari rumah, tapi we wanna help you. Dan makanya kenapa season-season ini penting? Karena memang kita perlu belajar menikmati semua musim ini. Kalaupun saudara nggak relate saat ini, someday kamu akan relate. Tapi ujung-ujungnya adalah, semuanya adalah tentang Tuhan. In every single season, kita perlu cari kehendak Tuhan. Nah, kalau ada satu yang sudah mau bawa pulang, statementnya ini. Hanya ketika kita setia menjalani dan mengandalkan Tuhan di setiap musim, kita akan melihat bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara tahu nggak bahwa ayat indah pada waktunya itu dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Tapi ayat musim ada di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ke bawah. Artinya apa? Untuk kita bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan segala sesuatu indah pada waktunya, kita harus belajar menikmati setiap musim yang ada dalam hidup kita. In every single season. If you in relationship, puji Tuhan, jalankan dengan baik, gak usah buru-buru. Kalau anak masih kecil, ya ntar jalanin aja. Kenapa? Karena ada orang yang anaknya masih kecil, pengen anaknya gede, begitu anaknya gede, pengen dia kecil lagi. Ada juga orang-orang yang pas lagi SMP, saya pengen cepet dewasa deh. Oh, pengen cepet dewasa, oke. Sementara banyak orang dewasa pengen balik ke anak-anak lagi. Saudara tahu nggak? Kedewasaan kita juga berubah. Kalau ada satu hal yang saya paling benci pada masa saya kecil adalah pada saat saya tidur siang. Dipaksa tidur siang. Tapi begitu saya dewasa, I would give anything. Just 1 hour tiap hari tidur siang. Artinya apa? Bahwa musim akan berubah dan kita nggak bisa balik lagi. So, di dalam setiap musim, saya akan tutup dengan statement ini saudara. In every season, adapt, start where you are, use what you have, do what you can, choose what is right for the glory of God. Saudara, musim-musim saudara itu beda-beda. I don't want to judge you. But in every season ada satu formula dan prinsip yang selalu jalan. Adaptasi, start where you are, use what you have, do what you can, choose what is right for the glory of God. Ini akan selalu berdampak. Misalnya pada waktu saudara masih awal, baru keluar, baru resign, saudara pengen buka usaha. Ya udah, belajar beradaptasi. Bahwa uangmu mungkin gak akan serata dan stabil pada waktu kau masih kerja. Belajar mentalnya adaptasi. Tapi di situ mau buka usaha, start where you are. Use what you have. Yang kamu punya apa? Dan do what you can, lakukan yang kita bisa. Dan tetap memilih yang benar. Pada waktu seseorang jadi parents, gak semua orang tahu. Tapi pada waktu itu, ya tetap ada. Percayalah buat Tuhan memberikanmu hikmat. Dan saudara sadarlah, in every season, God is with you.
Saudara pengen gak bahwa kita akhirnya ngomong, Tuhan ternyata segala sesuatu itu indah pada waktunya. Siapa yang pengen punya rasa kayak gitu? Pada akhirnya kita nengok ke belakang, kita sadar, ternyata Tuhan bekerja ya di setiap musimnya. Ternyata Tuhan bisa lakukan sesuatu ya. It turns out God can do many great things. Kalau saudara mau itu terjadi di hidupmu, terimalah setiap musim kehidupan. Jalanin musim itu dengan baik. Selilingi dirimu dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Gak usah buru-buru. And you will see bahwa pada waktu semua lewat, ternyata Tuhan buat sesuatu yang baik. Ternyata Tuhan itu baik. Ternyata Tuhan di dalam setiap masa walaupun gak mudah, tapi akhirnya semua indah pada waktunya. Saya berdoa supaya saudara gak kehilangan pengharapan. I hope this helps you. I hope this strengthens you. Terima kasih atas hari ini, puji Tuhan. Khotbah sudah selesai. I hope you guys are blessed. Kita mau perjamuan kudus. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Dan kita akan nikmati perjamuan kudus. Kita mengingat kembali janji Tuhan. Apa yang Tuhan sudah lakukan untuk Anda dan saya. Bagaimana dia Tuhan yang baik. Dan in every season, kasihi dia, kenali jalan-jalannya. Thank you so much.